Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistika Deskriptif dosen pengampu dengan Ibu Nelly Budiarti SPD MPD. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan pertemuan 1 yaitu distribusi frekuensi. Halo guys, perkenalkan saya Ayu Puspitasari dengan NIM 231011 20696. Saya Virginia Zara Mukti dengan NIM 231011 201506. Perkenalkan, nama saya Nela Zara Menigar dengan NIM 231011 201762. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah sebuah cara untuk menyajikan data dalam bentuk tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi atau jumlah kemunculan nilai-nilai atau kategori-kategori tertentu dalam suatu set data. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan interval kelas atau kategori-kategori yang akan digunakan untuk pengelompokan data. Yang kedua, menghitung frekuensi atau jumlah kemunculan nilai atau kategori dalam setiap interval. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk tabel atau diagram seperti histogram, poligon frekuensi, atau diagram batang. Distribusi frekuensi berguna untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sebaran atau penyebaran data sehingga memudahkan dalam analisis dan pengambilan kesimpulan. Distribusi frekuensi dapat digunakan untuk data numerik atau data kuantitatif maupun data kategorik atau data kualitatif. Dan di sini saya akan menjelaskan langkah membuat tabel untuk rumus menentukan rentangan, yaitu R sama dengan data maksimal dikurangi data minimal. Data maksimal itu data yang paling tinggi dan data minimal itu data yang paling rendah. Dan untuk rumus menentukan banyak kelas, K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N itu adalah jumlah data. Untuk menentukan panjang kelas atau interval atau selisih setiap kelas, yaitu rumusnya P sama dengan R per K, di mana R itu jangkauan dan K itu banyaknya kelas. Selanjutnya adalah contoh soal, bisa dilihat di samping. Kita diperintahkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi dan beserta grafiknya berdasarkan data-data yang telah disebutkan. Langkah pertama, kita harus mencari rentangan dengan rumus data maksimal atau data paling tertinggi dikurang dengan data min atau data terendah. Yang kita ketahui di samping, data tertinggi yaitu 24 dikurang dengan data terendah yaitu 10, sehingga menghasilkan 14. Langkah kedua, kita harus mencari banyak kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N atau log banyaknya kelas. Sehingga di sini 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. Banyaknya kelas di samping yaitu menunjukkan sebanyak 10 kelas. Lalu 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1. Hasil dari log 10 yaitu 1 sehingga menghasilkan 4,3. Lalu dibulatkan menjadi 4. Langkah terakhir, kita harus mencari panjang kelas dengan rumus rentangan dibagi dengan banyaknya kelas. Seperti yang diketahui di atas, rentangan sebesar 14 dibagi dengan banyak kelas yaitu sebesar 4, lalu menghasilkan 3,5. Dan lalu dibulatkan menjadi 4. Nah, selanjutnya yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, banyaknya kelas yaitu sebanyak 4 kelas dan panjang kelas yaitu 4 juga. Nah, kita lihat di sini dari data 10 ke 13 yaitu memiliki 4 panjang kelas, lalu dari 10 ke 14 memiliki 4 panjang kelas juga. Dan seterusnya sampai ke bawah memiliki 4 panjang kelas di tiap kelas-kelasnya. Nah, untuk mencari batas bawah, kita perlu mencarinya dari kelas sebelah kiri, yaitu 10, 14, 18, dan 22. Nah, dari tiap-tiap kelas ini, kita harus menguranginya dengan 0,5. Contohnya dari kelas yang 10, kita kurangi 0,5, yaitu hasilnya 9,5. Lalu 14 dikurang 0,5, hasilnya 13,5, dan seterusnya. Untuk mencari batas atas, kita mencari kelas yang sebelah kanan, kebalikan dari batas bawah. Jadi, dari bagian ini, kita harus menambahkan kelas tersebut dengan 0,5. Perbedaannya dari batas bawah, itu dia harus dikurangi 0,5. Sedangkan batas atas, kita harus menambahkannya 0,5. Contohnya dari 13, kita tambah 0,5, hasilnya 13,5. Lalu 17 ditambah 0,5, hasilnya 17,5. Dan seterusnya. Untuk mendapatkan frekuensi absolut, kita harus melihat dari contoh soal. Di situ kan ada disebutkan data-datanya.
Nah, kita harus mencari dari data 10 ke 13, kita mencari dari data yang telah diketahui, yaitu di sini disebutkan ada data 10, 12, dan 12, sehingga kita mendapatkan 3 jumlah data. Lalu untuk dari 14 ke 17, kita melihat dari data yang telah diketahui, di sini ada 15, 17, dan 17. Jadi kita dapatkan 3 data lagi. Untuk selanjutnya dari 18 ke 21, kita lihat lagi, di data disebutkan hanya 20, 20, dan 21, hingga kita dapatkan 3 data lagi. Selanjutnya dari data ke 22 sampai ke 25, kita lihat kembali, nah di data di sini disebutkan hanya angka 24, jadi kita hanya dapatkan 1 data saja. Lalu dari sini kita berjumlah ada 10 data. Nah, untuk mencari frekuensi relatif atau FR, kita membutuhkan rumus yaitu FA atau frekuensi absolut dikurang N atau jumlah kelas dikali dengan 100%. Contohnya di sini FA-nya itu 3 dibagi dengan 10 atau jumlah data dari semuanya yaitu 10 dikali dengan 100% hingga menghasilkan 30%. Dan seterusnya. Lalu contohnya dengan FA1 dibagi dengan 10 dengan jumlah data dikali dengan 100% sehingga menghasilkan 10%. Nah, dari semua jumlah ini dihasilkan yaitu 100%. Langkah selanjutnya itu membuat grafik dari semua data yang telah diketahui. Nah, di sini untuk nilai kelasnya kita mengambil dari frekuensi absolut yaitu yang bernilai tinggi di angka 3. Lalu untuk data-datanya, kita mengambil 1 data dari batas bawah dan 4 data dari batas atas. Untuk data 9,5, dia menduduki frekuensi absolut di angka 3, dan 13,5, 17,5, dan 1,5 menduduki di angka 3. Lalu yang terakhir, untuk data 25,5, dia menduduki frekuensi absolut yaitu di angka 1. Nah, pada grafik ini terdapat 2 diagram, di mana pada berwarna biru yaitu diagram Batak atau histogram, dan yang berwarna merah yaitu diagram garis atau poligon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, di mana dari contoh soal yang sebelumnya itu sudah ditentukan grafik histogram dan poligonnya. Nah, di sini kita akan menentukan ogif, di mana ogif ini ada ogif positif dan ogif negatif. Bagaimana sih? Langsung saja ke pertanyaannya, yaitu jika kepatuhan WP atau wajib pajak diketahui secara data ini, data minimalnya adalah 0 dan data minimalnya adalah 10 dan data maksimalnya adalah 24. Namun secara teori data minimal itu 5 dan data maksimal itu 25. Gimana sih? Langsung saja kita ke tabelnya. Di mana di tabelnya ini bahwa ada 3 tabel. Tabel yang pertama itu ada batas kelas. Di mana batas kelasnya itu 9,5, 13,5, 17,5, 21,5, dan 25,5. Nah, di tabel yang kedua itu ada frekuensi kurang dari 0 atau ogif positif. Di sini kita mengambil data, mencontohkannya bahwa dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, dari batas kelas atas sampai batas kelas yang paling bawah. Dimana diurutkannya, di data yang pertama itu ada 0 frekuensinya, data yang kedua adalah 3, data yang ketiga adalah 6, data yang keempat 9, dan data yang terakhir adalah 10. Nah, di tabel yang ketiga ini, yaitu frekuensi yang lebih dari 0, atau disebut dengan ogif negatif, dimana di sini kebalikannya, yang tadi dari yang terkecil dan yang terbesar, sekarang dari yang terbesar sampai ke yang terkecil, dari data pertama sampai data yang terakhir, dimana di data yang pertama ini frekuensinya itu sebanyak 10, di data yang kedua frekuensinya sebanyak 7, data yang ketiga 4, data yang kelima 1, dan data yang terakhir adalah 0. Kebalikannya ya. Nah, langsung saja kita masukkan nih ogifnya. Yang pertama dulu kita tentukan ogif positifnya. Kita bentuk garis bilangan dulu, vertikal dan horizontal, di mana di vertikalnya ini atau garis X-nya ini ditentukannya batas kelasnya, yaitu 9,5, 13,5, 17,5, sampai 25,5.
Nah, sedangkan di horizontalnya atau sumbu Y-nya ini terdapat datanya. Data dari 1 sampai data ke 10. Langsung saja kita tentukan di batas kelas yang pertama tuh 9,5 dan letak frekuensi yang OGIF positifnya dulu, yaitu dia letaknya di 0. Maka dari itu langsung saja dititikkan di titik 9,5 dan titik 0. Nah, di data yang kedua yaitu batas kelas 13,5 berada frekuensinya sebanyak 3. Maka dari itu kita titikkan lagi 13,5 dengan 3. Langsung lanjut di batas kelas 17,5 ini frekuensinya sebanyak 6. Langsung saja kita titikkan lagi di 17,5 dan sumbu Y-nya yaitu 6. Nah, yang selanjutnya yaitu di batas kelas 21,5 itu frekuensinya adalah 9. Maka dari itu di sumbu X-nya 21,5 dan sumbu Y-nya yaitu 9. Nah, di data yang terakhir itu batas kelasnya 25,5 dan frekuensinya itu sebanyak 10. Maka dari itu sumbu X-nya adalah 25 dan sumbu Y-nya itu 10. Dari situ kita langsung tarik garis dari data 9,5 dari data ke-1 sampai data yang ke-10. Kita tarik garis sesuai dengan keberadaan titik-titiknya. Maka dari itu garisnya cenderung dari kiri ke kanan atas karena dia adalah OGIF positif. Nah, kita lanjut ke yang menentukan OGIF negatif. Nah, yang pertama itu dia kebalikannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sini batas kelasnya 9,5, di frekuensi OGIF negatifnya itu sebanyak 10 nih. 9,5 di sumbu X dan 10 di sumbu Y. Kita langsung tarik titik. Yang data yang kedua yaitu 13,5 dan frekuensinya sebanyak 7. Kita titikkan juga. Di data yang ketiga 17,5 frekuensinya sebanyak 4. Kita titikkan juga. Yang selanjutnya yaitu batas kelas 21,5 kita titikkan dengan frekuensinya itu sebanyak 1. Nah, dia makin kecil kan? Nah, di data yang terakhir 25,5 frekuensinya adalah 0. Nah, bisa dilihat di OGIF negatif ini garisnya itu cenderung dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan atas ke kiri bawah. Karena dia datanya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, dapat disimpulkan bahwa di sini bentuk dari OGIF positif ini garisnya cenderung dari kiri atas ke kanan dari kiri bawah ke kanan atas karena dia dari yang data yang terkecil sampai data yang terbesar. Maka dari itu dia akan positif. Sedangkan di OGIF negatif ini kebalikannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Maka dari itu dia akan negatif karena dia turun. Baik, dapat disimpulkan dari materi yang kami jelaskan bahwasanya distribusi frekuensi merupakan representasi grafis dari data yang menunjukkan jumlah observasi yang mengambil nilai-nilai yang berbeda dalam kumpulan data. Nah, distribusi frekuensi ini merupakan alat yang penting untuk kita memahami distribusi data dan dapat membantu mengidentifikasi pada pola dan tren dalam data. Nah, dengan kita menganalisis distribusi frekuensi, kita dapat menentukan apakah data yang kita observasi mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, dengan kita mengidentifikasi nilai-nilai yang paling umum dalam data, dan kita juga bisa membandingkan data dengan distribusi frekuensi lainnya. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.